Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Aku akan mengutus Dia. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Bapak Ibu yang terkasih, Yesus berkata, "Jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Yang dimaksud Dia adalah Roh Kudus, yaitu pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus. Menurut ajaran katekismus Gereja Katolik, Yesus harus terlebih dahulu wafat, bangkit, dan naik ke surga agar karya keselamatannya mencapai kepenuhannya. Lalu Roh Kudus dicurahkan kepada gereja. Kepergian Yesus bukan berarti meninggalkan umatnya, melainkan membuka jalan supaya Bapa tinggal di dalam hati manusia melalui Roh Kudus. Roh Kudus diutus untuk menghibur, menguatkan, membimbing kepada kebenaran, menguduskan, dan mempersatukan gereja. Kehadiran Roh Kudus membuat umat beriman tetap mengalami penyertaan Kristus setiap hari. Karena itu, ayat ini menunjukkan kasih Bapa yang terus bekerja. Yesus yang dahulu hadir secara kelihatan di dunia, kini tetap hadir secara rohani melalui Roh Kudus dalam gereja, sakramen-sakramen, dan hati orang beriman. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji tidak meninggalkan kami sendirian. Engkau mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kami, membimbing kami kepada kebenaran, dan menguatkan kami dalam setiap kelemahan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah
Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.